21. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, amin.
Saya rindu melihat tangan-tangan yang mengalami, yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau datang membawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau datang membawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan di penghujung tahun 2024. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami kepadamu. Kami rindu menaikkan penyembahan kami yang terbaik bagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan setiap isi hati kami Tuhan. Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan setiap kami saat ini Tuhan. Kami rindu Kau yang mengambil alih kehidupan setiap kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Mari bawa syukur-Mu, bawa pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat maha tinggi. Oh, haleluya. Oh, Yesus, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau satu-satunya juru selamat penebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau mau datang berkorban bagi setiap kami para umat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Kita lebih lagi menyatakan pujian ini dari Allah. Firman jadi manusia, oh, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Dengan segenap hati kita nyatakan, Yesus Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita nyatakan pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Di antara kita. Oh Yesus, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu.
bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Lebih lagi nyatakan, katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Oh, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari lebih lagi nyatakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Yesus, Kau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Kau satu-satunya kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami sanjung Kau Tuhan. Kami sanjung Kau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ya ralabaya shana ya ralabaya namaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh Yesus. Mari bawa pujianmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Bawa penyembahanmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia satu-satunya Allah yang layak kita puji. Oh Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sanjung Tuhan. Ya ralabaya shana ya ralabaya ralabaya ralabaya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh
sumber kemenangan kami. Oh Yesus, haleluya Yesus. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih lagi nyatakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Yes. Oh Kau Tuhan bagi saat gelap. Mari lebih lagi angkat suaramu. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan, Yesus Kau. Ya Rabaya Shana ya Rabaya. Ya Yesus. Oh Kau pintu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya. Oh Yesus, satunya yang percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Kau satu-satunya, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
lagi sambil mengangkat kedua tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan pemulih. Yes. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan, kesembuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sore hari ini kami anak-anakmu datang dengan ucapan syukur yang kami naikkan. Kau sungguh baik Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena anugerah-Mu. Sore hari ini kami mau bawa syafaat kami untuk bangsa kami Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan dicurahkan untuk Indonesia. Diberkati Indonesia. Shalom Tuhan nyata atas bangsa kami. Dan kami percaya kasih Tuhan dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Diberkati pemimpin kami. Diberkati pemerintahannya. Diberkati sumber daya alamnya. Diberkati sumber daya manusianya. Kami percaya ada kegerakan-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Pertobatan yang besar-besaran terjadi atas Indonesia. Karena kami tahu Tuhan fokus atas bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sore hari ini kami berdoa untuk kota di mana kami berada. Diberkati Pontianak, Kuburaya, Kalimantan Barat. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan terjadi atas kota kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari kejahatan apapun dari kota kami. Dan kami percaya dari kota Pontianak, Kalimantan Barat ada kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa buat FLC. Diberkati FLC. Diberkati dari pusat sampai ke cabang-cabangnya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gembala Sidang. Pastor Thomas Chandra diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada. Urapan Tuhan terus nyata atas hamba-Mu ini Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu Pastor Hendrik Mesak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini dengan pengurapan dari Tuhan. Perkataan-perkataan ilahi keluar dari mulutnya. Pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kasih Tuhan nyata atas hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat semua tim musik, tim pemuji, sound system semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diberkati mereka semua Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang sore hari ini boleh hadir. Kami percaya berkat dari surga dicurahkan untuk semua jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbobot berat kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan. Dan kami percaya jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang dewasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Setiap puji-pujian yang naik
baik, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu yang kudus. Urapi tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pasukan malaikat Tuhan yang menyertai tempat ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mau terus lagi menyenangkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa, kuasa-Mu dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum memuji Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang hadirin malam sore hari ini, boleh salam kiri kanannya, ucapin selamat Natal minimal 5 orang. Hey. Sambil kita bersorak-sorai, bertepuk tangan. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami terima kasih karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yang siap bersorak katakan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi dari awal nyatakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sambil mengangkat kedua tangannya katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari awal. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan, segala. Amin. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Dengan segenap hati kita nyatakan, mari bersama-sama lebih lagi kita nyatakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sampai melompat bagi Tuhan nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya.
sukacita boleh angkat kedua tangannya. Katakan haleluya, haleluya. Sebab hanya Tuhan saja yang kita puji dan kita sembah. Malam hari ini bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Boleh saya lihat Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangannya. Katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru. Belum semuanya lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang. Sekarang lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sambil bertepuk tangan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Siapa yang sepanjang tahun ini merasa sangat diberkati oleh Tuhan? Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Kita tahu setahun sudah berlalu dan kita akan memasuki lagi di tahun yang baru. Kita percaya kalau tahun ini Tuhan tolong, maka tahun yang akan mendatang Tuhan juga akan menolong kita. Kita punya Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi harapan bagi setiap kita. Bahkan sampai detik ini, kalau Tuhan menolong kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita semua baik-baik saja, semua karena kebaikan Tuhan. Sekalipun dunia berubah, orang-orang di sekitar kita berubah, namun kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Menyertai saya, menyertai Bapak Ibu Saudara. Di sepanjang jalan kita, di sepanjang hidup kita. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita terjatuh dan tergeletak. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungi kembali yang telah berlalu dalam setahun ini, setahun ke belakang. Boleh waktu 2 menit kita ambil saat teduh sejenak.
Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sebenarnya kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita mengangkat kedua tangan kita, katakan sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Yes Lord, sungguh ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Dan di dalamnya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini, kami memuji Tuhan. Kami mengagungkan Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu ada di tengah kami. Bapa, kami siap mendengar bagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan akan setiap kami. Kami percaya firman-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di tempat ini dan semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saya kira saya masih bisa mengucapkan ini ya. Selamat Hari Natal tahun 2024 dan berapa waktu ke depan, berapa hari ke depan akan menjelang selamat tahun baru tahun 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya bersuka cita oleh karena apa? Lagu-lagunya khususnya praise-nya, lagu pujiannya itu lagu yang luar biasa. Karena ada kata haleluya, di sana ada penyertaan Tuhan, di sana kita memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tema pada sore hari ini, malam hari ini adalah bicara tentang haleluya, pujilah Tuhan. Kita buka bagian firman Tuhan. Mazmur 146, Mazmur 146 satu pasal, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Dengan tema di sana, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hanya Allah Satu-Satunya Penolong. Mari Bapak Ibu, dengan bersukacita kita akan baca bagian firman Tuhan ini ya. Ayat yang pertama mulai 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu pernyataan dari seorang raja terkenal bernama Raja Daud, Saudara. Dan beberapa pasal sebelumnya menyatakan tentang inilah pujian yang diberikan kepada Tuhan oleh seorang raja bernama Raja Daud. Dan seringkali saudara sekalian pernyataan kata haleluya itu seringkali diucapkan di dalam kitab Mazmur atau pemazmur. Nah, saya mau sampaikan begini, bahwa kata haleluya, kata pujian kepada Tuhan atau pujilah Tuhan, itu bukan kata jimat, saudara. Ya, biasakan kita berkata bahwa katakan haleluya begitu. Saudara, ini bukan sebagai bentuk kata jimat, kata-kata yang kemudian memiliki power yang kemudian kita gunakan untuk jimat, saudara. Tetapi saudara sekalian, kata haleluya, kata puji Tuhan, pujilah Tuhan, apalagi dikatakan di sini pujilah Tuhan, hai jiwaku, ini merupakan sebuah pengakuan iman kita kepada Tuhan dan sebuah pengagungan kepada Allah. Dan tentu saudara sekalian, tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan kata haleluya, pujilah Tuhan. Hari ini saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa bagian. Yang pertama saudara sekalian, makna haleluya, pujilah Tuhan. Yang pertama pada ayat yang kedua saudara, menyatakan tentang kita harus sadar, kita mengerti tentang hakikat dan tujuan hidup kita. Yang pertama adalah bicara tentang sadar. Saudara yang datang hari ini sadar? Tetapi lucunya saudara sekalian, kita sadar tapi kadang pingsan. Ini kok bisa ya? Saudara sekalian, kita sadar secara fisik tetapi seringkali kita pingsan secara iman. Pingsan secara rohani. Pingsan secara rohani itu seperti apa, saudara? Pingsan secara rohani itu adalah orang yang tadinya sadar bahwa kehadiran Tuhan itu memberkati hidupnya. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan, dia lupa siapa si pemberi berkat itu. Itu orangnya sedang pingsan, saudara. Ya, kalau saudara melihat kiri kanannya sudah mulai nggak sadar, senggol saja, hei sadar. Begitu. Kenapa saudara sekalian? Zaman sekarang orang akan berpikir begini, saya sehat itu karena saya punya pola makan, gaya hidup saya itu karena saya yang atur. Nggak ada itu ceritanya Tuhan yang bantu saya, nggak ada. Saya memiliki kekayaan yang melimpah, saya punya jabatan yang tinggi, itu karena saya sendiri punya usaha. Bukan Tuhan, nggak ada itu. Saya nggak pernah berdoa sama Tuhan, tetapi saya antolo ya adong hepeng, banyak sekali uang saya. Bukan karena Tuhan, karena saya punya usaha.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, sadarlah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih hakikat kita hidup? Apa sih makna kita hidup? Apa sih tujuan kita hidup? Makanya saudara sekalian, ada sampai satu pertikaian saudara, padahal teman sejawat, teman dekat, sampai berpikir begini, sebenarnya yang ada di dunia ini duluan telur atau ayam? Gara-gara pernyataan telur atau ayam yang duluan ada di dunia ini saudara, teman itu saling bunuh saudara. Dan itu tidak jauh, itu ada di wilayah kita. Ya, saya kaget tapi sekaligus lucu saudara. Mati konyol hanya gara-gara mempertahankan prinsip telur duluan atau ayam duluan. Kan tragis saudara. Mari saudara sekalian kita maknai apa sih sebenarnya makna kita hidup. Kalau saudara ditanya apa sih makna Anda hidup, apa sih tujuan Anda hidup, saya hidup untuk makan. Ataukah makan untuk hidup? Saudara, saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan melalui pemberitaan firman pada sore ini adalah kita harus mengerti hakikat dan tujuan kita hidup, yaitu ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kalau ditanya apa tujuan Anda hidup? Saya ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin memuji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu memuliakan Tuhan? Apakah dengan nyanyi-nyanyian yang rohani saudara? Aku hendak bersyukur pada Tuhan sampai mandi karena kebaikannya sambil dan bermazmur. Apakah hanya begitu saja saudara? Terlalu sederhana. Tetapi yang dimaksud memuliakan Tuhan saudara sekalian seperti pengalaman Daud. Dia memuliakan Tuhan, kenapa? Karena dia mengerti Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dia sembah adalah bukan Tuhan sembarangan. Kenapa? Karena Daud dia punya kekuasaan yang hebat. Raja Daud dia punya panglima yang hebat. Raja Daud sangat disegani pada saat itu, pada zamannya. Bahkan kemudian Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama mencatat tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada kata Raja Daud. Kenapa? Karena dia terkenal dengan kepahlawanannya, strategi perangnya luar biasa. Dia orang yang hebat. Tetapi di tengah-tengah kehebatannya, dia mau berkata, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia tidak mau berkata, haleluya, karena saya punya kekuasaan yang besar. Dia tidak pernah berkata haleluya karena saya punya panglima yang hebat. Tidak saudara. Tapi dia berkata kepada jiwanya sendiri, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mengerti kenapa? Karena yang namanya harta, yang namanya jabatan itu sifatnya sementara. Sifatnya ngengat. Tetapi carilah yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus memuji Dia, kita harus memuliakan Dia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara berpikir begini? Ada orang yang mengangkat kita menjadi orang yang hebat, tapi kemudian saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut? Tentu orang yang bisa berbalas budi dia akan berkata, saya tetap mengagungkan engkau, karena engkau yang mengangkat saya. Tapi kalau orang saudara sekalian yang tidak tahu balas budi, dia akan berkata apa? Ini hartaku, ini usahaku. Tidak ada kamu tuh. Suka nggak sadar itu ya tadi ya, suka nggak sadar saudara. Tapi saudara, kita adalah orang yang harusnya mati. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan upahnya Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Seharusnya kita saudara, harusnya kita yang menerima sanksi hukum maut itu. Tetapi Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia.
Dan ketika dia menjadi manusia, disitulah dia menebus kita dari segala dosa kita. Meskipun ada orang yang berkata begini, kekristenan itu tidak begitu. Ya, kenapa? Karena mana mungkin yang namanya Allah beranak dan diperanakan, kan begitu. Ya, tapi dia lupa bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Allah bisa saja lahir dari batu, bisa, dia punya kuasa. Allah bisa saja lahir dari mana? Dari kayu, bisa. Dari pohon, bisa, dia Allah yang maha kuasa. Tetapi logikanya, dia datang ke dunia adalah untuk manusia, maka dia harus menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Mari tetap bermazmur bagi namanya. Kenapa? Karena namanya agung, namanya mulia, namanya dahsyat. Yang kedua saudara sekalian, hakikat dan tujuan kita hidup adalah ketika kita mengerti Tuhan Allah adalah pencipta kita, maka kita harus bersandar penuh kepadanya. Tadi kita sudah nyanyikan satu lagu ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara sekalian, jadikan Tuhan satu-satunya tempat kita bersandar. Kita mau menyandarkan diri kita dengan keuangan kita, mungkin kita bisa. Tetapi saudara tahu, hari ini kita mengumpulkan uang dari sekian tahun yang lalu, akan cepat lenyap hanya dalam hitungan detik. Siapa sangka rumah kita bagus, tapi tiba-tiba ternyata terjadi kebakaran. Tetapi bagaimana kita bisa mengumpulkan uang, kita masukkan ke bank, tapi tiba-tiba uang kita raib. Zaman sekarang teknologi semakin canggih saudara, semakin banyak sekali justru nomor rekening bobol saudara. Ya, baik kesalahan sendiri maupun memang ada hacker yang luar biasa. Orang bisa yang tadinya kaya tiba-tiba miskin mendadak. Kayanya lama, miskinnya cepat saudara. Ya, jarang ada orang yang miskinnya lama, kayanya sebentar. Atau dibalik juga, ada orang yang kayanya lama, miskinnya sebentar. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hidup di dunia ini itu penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita sehat, who knows, siapa tahu besok kita sakit. Hari ini kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan, melompat-lompat bagi Tuhan. Besok, siapa tahu, malah kita terbaring. Hari ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, carilah yang pasti bersama dengan Tuhan. Sandarkan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya garansi, saya jamin Anda tidak akan pernah kecewa. Saya pernah mengandalkan manusia. Saya pernah mengandalkan orang lain. Karena saya tahu dia sanggup untuk membantu saya. Tetapi yang saya dapat hanya senyuman. Syukur-syukur saya berpikir saya dapat senyum, kemudian saya bawa ke bank, saya tukar dengan uang. Mungkin bisa terjadi, tetapi ternyata di bank tidak laku yang namanya senyum. Tidak bisa ditukar dengan uang saudara. Ya. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, ketika saya menyandarkan diri kepada Tuhan, bahasa Jawanya gandol gusti gitu ya, menggantungkan hidup hanya betul-betul kepada Allah. Hati saya bersuka cita dan kemudian saya bisa berkata haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, baik onsite maupun online, saya mau katakan mungkin saat ini engkau sedang dalam keadaan itu. Gundah gulana, dengar firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Di sana ada pengharapan yang pasti. Di sana Tuhan sanggup melepaskan hidupmu.
Saya pernah sampaikan ini dalam khotbah. Saya senang sekali dengan cerita tentang pemuda yang bermimpi, saudara. Dan mimpinya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap jemaat IFLC, ya kalau mimpi bertemu dengan Tuhan, ya jangan dengan hantu. Kalau dengan hantu, saudara, berdiri bulu kudukku, ya bahkan berdiri bulu ketekku. Saking takutnya, saudara, ya. Tetapi kalau bertemu dengan Tuhan, seperti pemuda ini, dia bertemu dengan Tuhan, dia sangat senang. Kenapa? Karena Tuhan dia yang dia sembah itu membawa dia. Karena apa? Di daerah di mana dalam mimpi itu dia ada bersama dengan Tuhan di padang gurun yang sangat luas. Kemudian dia berbincang dengan Tuhan Yesus Kristus, dia melihat langkah di belakangnya ada 4 telapak kaki tentunya. Kemudian ketika dia berjalan terus, dia kembali melihat ke belakang dan ternyata kok tinggal 2 telapak kaki. Dia mulai bertanya, Tuhan kenapa tinggal 2? Harusnya kan 4 karena kita berdua. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada anak muda ini, hai anak muda dengar, kau lihatlah apa yang aku lakukan. Ternyata dia baru sadar, dia digendong oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata begini, anak muda, padang gurun ini adalah kehidupan yang dimana engkau sudah terlalu lelah, engkau terlalu capek untuk berjalan. Tetapi ketika engkau bersandar kepadaku, aku menggendong engkau dan aku akan membawa engkau ke tempat yang indah. Saudara, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, bersandarlah penuh kepada Tuhan. Amin. Anda tak akan pernah kecewa. Saya tidak akan pernah kecewa. Oleh sebab itulah Raja Daud berkata, haleluya, pujilah Tuhan. Karena Daud pun tidak pernah merasa kecewa. Hari-hari ini saudara, ketika Anda sedang letih lesu dengan segala permasalahan tantangan hidupmu, engkau sudah begitu capek dengar firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan di sanalah tempat yang paling nyaman untuk bersandar. Amin. Amin. Saudara, saya teringat begini. Ketika masa pacaran saudara, kan begitu indah ya. Kalau pacaran tuh dunia terasa milik berdua. Yang lain ngontrak di planet lain. Saudara sekalian, kalau sudah pacaran saudara, gandengan tangan saja itu kayak ada getar-getar, betul ya? Kayak ada listrik gitu. Gitu ya, ada rasa lah gitu. Rasanya itu nggak hanya di tangan, tapi nyampe ke hati, ke jantung. Rasanya tuh dak dikduk. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika sudah masa pacaran, senang sekali ya, bahkan di foto tuh bersandar begini, sandar. Ya, yang wanita dong yang bersandar. Kalau yang laki yang bersandar kepada yang laki-laki bersandar kepada wanita agak lucu saudara di foto ya. Nah, saudara rasa senang bersandar. Kayak ini nih anak Pak Andi. Ya, kayak begini saudara, nyandar. Kenapa? Karena pasti merasakan kehangatan papa tuh. Nah, kan? Kedekatan, keintiman. Kalau bersandar sama Tuhan, saya percaya keintiman bersama dengan Tuhan. Pasti. Dan saudara akan merasakan. Saudara sekalian, tahun 2024 sebelumnya ada yang berkata, tahun ini tahun yang sulit untuk ekonomi. Tapi dalam hitungan berapa hari ke depan, kita akan melewati tahun 2024. Dan kita pun baik-baik saja. Amin. Tahun 2025 orang berani lagi berkata bahwa tahun 2025 akan penuh dengan kesulitan. Ekonomi semakin sulit. Saudara sebagai hamba Tuhan, pandanglah Yesus Kristus. Di sana ada pengharapan yang pasti. Tidak pernah dia akan tinggalkan saudara. Kenapa? Karena kita orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah mau bunuh diri, saudara, rugi. Kenapa? Karena saya berharga di mata Tuhan. Aku sangat berharga di mata Tuhan. Dan di harapan Tuhan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan saya.
Ini yang pertama saudara sekalian. Haleluya, pujilah Tuhan. Makna yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat di Mazmur pasal 146 ini. Yang kedua saya simpulkan bahwa di dalam dia ada keselamatan. Raja Daud memahami tentang itu. Keselamatan tidak ada di balik uang. Keselamatan tidak ada di balik jabatan. Tapi dia berkata bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan yang pasti. Dikatakan pada ayat yang ketiga, kepada anak manusia tidak dapat memberikan keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan artinya adalah percaya kepada Tuhan. Seringkali saya saudara kalau khotbah, saya suka joknya tentang kata keselamatan. Apa sih arti kata keselamatan? Kata keselamatan itu sebenarnya terbagi atas 3 kata. Kesel, ama, tan. Singkatan dari kesel sama setan. Orang yang kesel sama setan pasti hidupnya selamat. Percaya dah. Tapi kalau orang yang senang sama setan, bergaul sama setan, hidupnya enggak kudus, pasti masuk neraka. Karena hanya orang yang hidupnya benar kudus di hadapan Tuhan yang akan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Amin. Makanya saudara kesel sama setan. Amin. Ini jangan dicari-cari saudara. Malam Jumat kebetulan Kliwon. Wah, ini masa di mana setan-setan biasanya keluar. Wah, dibakar. Wah, 4 mata angin. Dia punya 8, tak kemana-mana saudara. Gitu ya. Kasih persembahan. Kemana? Bukan ke orang tua. Tapi kemana? Ke pohon-pohon besar saudara. Beringin. Katanya di situ ada penunggu. Lah iya ada penunggu. Segala monyet gitu ya penunggunya saudara. Kenapa ada penunggu? Saya kasih makanan hilang. Ya itu ya karena ada penunggu tadi. Ada monyet ya ada binatang-binatang yang lain. Saudara saya mau katakan Tuhan yang Anda sembah dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang ada di pohon-pohon. Itu mati semua tidak bergerak. Tetapi saudara sekalian Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang hidup. Maka milikilah keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat kisah para rasul 4 ayat yang ke-12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang di dalamnya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang sedang mencari jalan kepada keselamatan. Tetapi Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan itu. Lucunya saudara, enggak sadarnya kita kok cari jalan yang lain. Ketika kita mengalami kesakitan tubuh, kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru kita cari yang lain, katanya orang pintar. Ya, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Jangan kau cari lagi orang pintar. Dengar baik-baik, ketika engkau datang kepada orang pintar, berarti engkau orang bodoh. Betul enggak? Orang yang datang kepada orang pintar berarti orang bodoh. Bah, aku udah usia 40, ndak laku-laku. Tolong carikan aku jodoh. Kau mau jodoh seperti apa? Rambut panjang, ya, dan seterusnya. Kemudian dia mulai kumur-kumur, saudara. Dia mulai sembur-sembur, saudara. Padahal dia enggak tahu ya. Si mbah itu entah 3 minggu gak gosok gigi kah atau apa, enggak tahu ya. Sembur. Segala bau petai, jengkol, semua nyambung semua di sana ya. Udah gitu pulang bayar lagi, saudara. Coba kita datang ke gereja. Amin.
Wangi-wangi toh? Ada yang belum mandi? Ya, sudah. Kita pasti mandi kan? Wah, sehatkan badan kita, kasih pewangi, semprot. Kenapa? Karena kita datang kepada Allah yang hidup. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, miliki keselamatan. Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Dengan mulut kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan hati kita percaya kepada Tuhan dan kita akan diselamatkan. Matius pasal 6 mencatat tentang kita harus menjadi garam dan terang dunia. Saudara, menjadi terang itu artinya adalah bahwa kita memiliki keselamatan itu. Ketika kita percaya Yesus engkau Tuhan di hidup saya dan jadilah juru selamat untuk hidup saya, maka sesungguhnya kita adalah terang Tuhan. Tetapi tidak sekedar jadi terang, saudara, harus bersinar. Ini yang penting, saudara. Kita tidak hanya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi terang, betul. Tetapi yang Tuhan mau bersinar. Ya, ada satu lagu lama, saudara. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara sekalian, kita maunya, Tuhan maunya, kita tidak hanya menjadi terang, tapi bersinar. Artinya apa? Kita menjadi saksi bagi orang lain. Saya sampaikan ini sebagai hamba Tuhan. Bersaksi, saudara, ada dua hal. Bersaksi secara langsung dan juga ada bersaksi secara tidak langsung. Nah, bersaksi secara langsung, saudara sekalian, dengan kata-kata. Kalau kita bisa berkata-kata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kesaksian. Tapi ada kesaksian kedua, kesaksian yang tidak langsung, yaitu kesaksian melalui sikap hidup kita, melalui omongan kita. Di sana kita bisa jadi berkat. Sekali lagi saya sampaikan ini, prinsip halal dan haram di dalam kekristenan bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Tidak bicara soal makan minum semata-mata, tetapi yang dimaksud adalah perkataan kita. Sudahkah jadi berkat bagi orang lain? Sudahkah bisa menjangkau orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Jangan pula orang berkata begini, aduh jangan dekat dengan dia. Kenapa? Mulutnya jahatnya luar biasa. Selalu yang dilihat apa? Kekurangan. Ya, saya perhatikan di YouTube, saudara, ada satu pernyataan, padahal ini orang dunia berkata begini. Kenapa orang bisa disantet? Ya, salah satunya karena selalu berpikir negatif. Ya. Jadi kalau orang berpikir negatif itu sangat mudah disantet, saudara. Ya, ini semua dinegatifin semua, saudara. Lihat hamba Tuhan khotbah, wah, tuh lihat tuh hamba Tuhan tuh, lihat tuh rambutnya tuh. Suatu saat, saudara sekalian, hamba Tuhan berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, saudara, ibu-ibu di belakang itu ngomong, saudara. Dia bilang, tuh lihat tuh hamba Tuhan tuh, pendeta kita. Masa rambut kok belah tepi? Nggak bagus. Kedengaran sama Pak Pendeta. Minggu depan Pak Pendeta gembalanya ganti model rambut, saudara. Belah tengah. Ibu-ibu ngomong lagi di belakang, apa belah tengah? Makin tak bagus. Stres, saudara. Minggu terakhir Pak Pendetanya pelontos. Itu pun masih dibicarakan, ngapain pelontos? Saudara sekalian, coba kita tuh bisa berpikir yang positif. Oke? Oh, dia diberkati Tuhan. Dia itu korupsi.
Tak tahukah kamu dia korupsi? Saudara, mengapa tidak kita bisa berkata, puji Tuhan engkau diberkati. Naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan, aku pun ingin diberkati seperti dia. Makanya saudara cari teman, cari sahabat, itu adalah seperti cermin. Jangan cari sahabat seperti mata uang. Carilah seperti cermin. Apa yang terlihat di sana, itulah dia. Ketika kita dalam sedih, pasti di cermin juga akan sedih. Kecuali cermin ajaib. Di sini sedih, di situ ketawa. Nah, itu cermin ajaib, saudara. Ya. Tapi kalau seorang sahabat, ketika kita dalam keadaan susah, dia ikut susah. Ada orang yang punya moto hidup, susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Itu pemikiran negatif. Tapi kalau orang sudah diisi, di dalamnya ada Yesus Kristus Tuhan, pasti pikirannya positif. Amin. Amin. Pandanglah sesuatu dari sisi yang baik. Di situ akan menyegarkan jiwa. Itu pasti. Dan saudara sekalian, mari kita bersaksi kepada orang lain. Dengan perilaku kita. Dengan kebaikan-kebaikan kita. Sehingga orang akan berkata, oh pantas. Kamu orang Kristen ya. Padahal dia nggak pakai simbol-simbol loh. Ya, ada yang pakai simbol, saudara. Simbolnya salibnya gede segaban. Gede, besar sekali. Rantainya aja udah kayak rantai kapal, sudah besar-besar. Lalu dia bilang kepada orang lain, saya Kristen. Ada yang bahkan ditato, saudara. Sininya tato salib. Sininya tato Tuhan Yesus. Sampingnya tato malaikat. Lalu dia buka baju kemana-mana. Dia pikir Tuhan menjaga dia. Pulang-pulang minta bekeruk, saudara. Kenapa? Masuk angin juga, saudara. Saudara gak laku. Mau salib pun di sini kan ditato. Tuhan Yesus kan di sini. Kau pakai baju pulang-pulang bekeruk, saudara. Masuk angin, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yuk bersaksi bagi banyak orang. Supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan. Dengan profesi kita bisa mengerjakan pelayanan ini. Walaupun penuh dengan hikmat tentunya, saudara. Suatu saat saudara seorang pemuda, dia baru bertobat. Wah, dia berapi-api, dia cinta Tuhan. Profesinya adalah tukang rambut, saudara. Potong rambut, ya. Ya, kemudian dia dia lanjutkan usahanya. Dan kemudian dia mulai, ketika dia motong rambut pelanggannya, dia mulai menceritakan tentang permasalahan dunia ini. Bagus ya, masuk awal tuh bagus sekali. Umum sudah mulai masuk ke khusus, ya. Dan kemudian saudara sampai pada satu sesi di mana karena pria ya biasa harus cukur jenggot jambang ya. Dia mulai asap pisau. Jadi Pak, tadi kita sudah bicara banyak. Bapak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Kalau tidak, Bapak mati. Wah, kira-kira gimana pelanggan? Kabur, saudara. Ya bagaimana ya? Pada sesi itu pula dia bilang, saudara tentu berhikmat lah ya. Tentu berhikmat. Saya percaya ketika kita mengerti tentang keselamatan, kita mau menyampaikan firman dengan bersaksi, saya percaya Tuhan kasih hikmat bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan malas untuk bersaksi. Jangan malas. Jangan malas. Amin. Jangan malas. Tanda-tanda zaman sudah semakin dekat, saudara. Peperangan di sana sini luar biasa. Tidak ada yang aman di dunia ini. Indonesia masih dalam keadaan yang puji Tuhan sangat luar biasa. Toleransi, solidaritas kita luar biasa beragama. Kita tetap berdoa Indonesia tetap yang terbaik untuk kita. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita kerjakan keselamatan nih. Kita bersaksi. Haleluya. Yang ketiga saudara sekalian, haleluya, pujilah Tuhan. Ini bermakna apa? Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Yaitu ada pemeliharaan Tuhan.
Bahkan dikatakan ayat yang kelima saudara, Mazmur 146. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan dikatakan di sini berbahagialah. Pertanyaannya, kenapa kita berbahagia? Karena yang pertama, ayat 5 bagian A, ada pertolongan dari Tuhan. Ada lagu kan? Pertolonganku mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saudara, pertolongan Tuhan itu nyata, sangat nyata. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kunjungan Natal kepada jemaat. Kemudian ada jemaat yang bersaksi. Dia berkata, Pak, saya tidak ngomong sama Pak Gembala, Pak Pendeta. Saya ada dalam keluarga, ada dalam titik terendah dalam hidup. Istri saya sakit, keuangan kami sangat-sangat kacau. Saya bawa kendaraan di luar pulau, tabrakan, padahal saya sudah bawa yang terbaik. Ada orang dari berlawanan arah, kemudian ditabrak dari belakang, dia larinya ke saya. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang meninggal. Saya pun baik-baik saja. Anak teriak karena keperluan sekolah. Keuangan sangat-sangat luar biasa. Lalu suaminya berkata begini, harusnya kita bersyukur. Dan saya sangat diberkati Tuhan, saudara, melalui kesaksian dari jemaat. Kenapa saya senang sekali? Karena jemaat mengalami Tuhan dalam hidup. Kenapa? Setiap mukjizat itu terjadi karena ada syukur di dalamnya. Tidak pernah yang namanya mukjizat terjadi di dalam sungut-sungut. Tidak pernah ada. Selalu ada kata syukur di dalamnya. Di situ ada mukjizat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 3. Bagaimana sebenarnya ketika bangsa Israel dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan beri apa dari langit? Api, saudara. Bukan api Roh Kudus. Tapi api benar-benar menyambar sehingga banyak yang mati, saudara. Tapi kalau orang yang bersyukur dan mengandalkan Tuhan, seperti contohnya adalah janda Sarfat, saudara. Hari ini dia tahu makanan itu hanya cukup untuk hari ini. Dan besok mereka tidak tahu. Berikutnya mungkin mereka akan mati kelaparan karena memang di daerah itu sedang kelaparan. Saat itu juga ada hamba Tuhan yang disuruh datang. Dia pun kasih makanan itu, dia bagi juga untuk anaknya. Setelah itu tidak ada lagi makanan. Tapi dia tetap mau berbagi. Kenapa? Karena dia tahu hamba Tuhan ini adalah hambanya Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi? Dia menerima mukjizat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus percaya pertolongan Tuhan nyata di hidup. Yang kedua, berbahagia. Kenapa? Ayat yang kelima bagian B saya simpulkan. Ada harapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita banyak sekali mungkin orang yang memberikan harapan. Ya, tetapi ternyata harapannya palsu. Ada orang yang berkata bahwa aku akan begini kepadamu, tapi kemudian dia berubah. Itulah manusia. Manusia itu berubah, saudara. Tadi siang, saudara sekalian, saya ada memberkati pemberkatan nikah, saudara. Ya, dan saya sampaikan kepada kedua mempelai. Saya sampaikan seperti ini, bahwa harus ada saling
mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Ketika yang satu sudah mulai kurang harapan, yang satu kemudian memberikan bantuan harapan, menolong satu dengan yang lain. Inilah prinsip dari kasih di dalam rumah tangga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu ada harapan. Mungkin ada yang mulai putus asa. Ya, berapa waktu yang lalu saudara sekalian saya mendengar berita juga tentang ada orang bunuh diri. Kenapa? Hanya karena tidak ada pertolongan. Dan dia merasa bahwa ya karena pinjaman harus dikembalikan. Dia nggak sanggup, dia bunuh diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bersandar saja penuh sama Tuhan. Betul, bersandar penuh sama Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam posisi letih lesukah kita, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Yang ketiga, berbahagialah. Kenapa? Karena ayat 17 bagian B, ada pembebasan. Di dalam Tuhan ada pembebasan. Kenapa? Karena kita dibebaskan dari belenggu dosa. Sekali lagi kita harusnya mati. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Makanya kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah melalui bayi Yesus. Yang kita kenal sebagai Natal. PGI dan KWI, dua lembaga besar di Indonesia, memberikan tema tahun Natal ini, tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat yang ke-15. Dan ternyata di Bethlehem itu ada apa? Ternyata Bethlehem itu adalah kota roti. Rumah roti, Bet dan Lehem. Dalam bahasa aslinya Bet itu bait, rumah, Lehem itu adalah roti. Artinya apa? Di sana ada ketersediaan, ada kecukupan, dan Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Amin. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanmu di dalam Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Apa yang menjadi keperluan kita? Datang kepada Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena di dalam Dia ada kuasa. Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan punya kuasa. Kuasanya apa? Ayat yang ke-8 bagian A. Ya Tuhan. Ayat 8 bagian A. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Dia berkuasa atas apa? Kesembuhan. Dia punya kuasa atas penyembuhan. Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Pak, saya sakit, tapi sampai hari ini gak sembuh-sembuh. Itu bagaimana, Pak? Tentu saudara sekalian, mukjizat itu bisa terjadi karena bicara iman. Hamba Tuhan itu adalah alat Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu menyembuhkan, tetapi yang punya kuasa tetap adalah Tuhan Allah itu sendiri. Datang kepada Allah. Datanglah juga kepada hamba Tuhan untuk menguatkan Anda, untuk didoakan, untuk meneguhkan Anda. Tetapi mukjizat yang sesungguhnya terjadi adalah karena iman kita sendiri kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan berkat buat kita. Yang kedua saudara, Tuhan punya kuasa, ayat 8 bagian B. Saya simpulkan di sana bahwa Tuhan sanggup memulihkan,
Tuhan sanggup menyegarkan jiwa kita. Saudara, Pontianak berapa hari ini panasnya luar biasa. Ya, kata orang sini bilangnya panas bedengkang. Ya, memang luar biasa saudara. Kami kunjungan ke jemaat itu pakai motor saudara. Ini rasa kulit nih kayak belang-belang saudara. Ya, syukur bukan hidung yang belang, jadi hidung belang. Saudara sekalian, panasnya luar biasa. Ya, saya tidak tahu di daerah lain, tapi di Pontianak memang dahsyat panas sekali, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita perlu kesegaran. Permasalahan hidup membuat kita kepanasan. Masalah hidup membuat kita lelah. Tapi di dalam Tuhan ada kesegaran yang sejati. Dia sanggup menjamah hidup kita, saudara. Berharap penuh kepada Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian, dia punya kuasa, ayat 18 bagian C, yaitu dia mengasihi kita semua. Ayat yang ke-8 bagian C, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Saudara mau dikasih oleh Tuhan? Mau? Mau dikasih Tuhan? Jadi orang benar. So simple, tapi susah dilakukan. Oke, ayat ini mencatat begini loh saudara. Mazmur 146 ayat yang ke-8 bagian C. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bukankah kita selalu berkata, Tuhan kasihi saya. Aku mengasihimu. Dengan maksud tujuan apa? Tuhan mengasihi saya juga. Tapi ingat loh, harus jadi orang benar. Sanggup gak jadi orang benar? Alkitab mencatat tidak ada yang baik di dunia ini, tidak ada orang benar di dunia ini. Tetapi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dengan kematian Kristus di kayu salib bagi kita. Maka kita dibenarkan Tuhan dan kita menjadi orang benarnya Tuhan. Sekali lagi saudara sekalian, mau dikasih Tuhan, jadilah orang benar. Amin. Sulit tetapi bersama Tuhan bisa kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu memuji Tuhan. Katakan bahkan di dalam titik terendah kita sekalipun kita mau berkata, Tuhan, aku berkata haleluya, pujilah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup menjamah hidup kita. Amin, terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya senang dengan sebuah lagu, Yesus jamah setiap hidup kita. Kita angkat pujian ini bersama, saudara. Tertindih dengan beban beratkah kita, dosa dunia menjerat kita. Lalu ku datang pada Yesus dan dia merubah hidupku. Dan dia sanggup menjamah segenap hidupku. Haleluya. Oke, kita langsung ke rap saja ya. Dia jamah hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Tertindih dengan beban berat, tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus. Merubah hidupku, dia merubah
sejak ku jumpa juru selamat. Sejak ku jumpa juru selamat, dosaku diampuni, dosaku diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai selama hidupku, sampai selama hidup. Katakan Yesus jamah segenap hidupku, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan dan katakan Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjamah setiap kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kami punya kondisi yang sangat terpuruk. Apakah itu kesehatan kami, apakah itu ekonomi kami, apakah itu hubungan kami dengan sesama kami, keluarga kami. Bapa, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Jamahlah hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami, dan jadikan kami seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Kami siap mengakhiri tahun ini dengan berkat-berkat yang berlimpah bersama dengan Tuhan. Dan mengawali tahun baru pun akan selalu menerima berkat kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami siap melakukan. Haleluya, amin, amin. Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan diberkati semua malam hari ini, amin. Yang diberkati boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari yang indah ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini melalui hamba-Mu, Serendri Mesak ya Tuhan. Apakah terus hamba-Mu ya Tuhan untuk memberitakan kabar berita Injil melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau terus melengkapinya Tuhan Yesus, melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya dan kesehatannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan memberi persembahan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, biar persembahan ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time.
rest assured that you holding to me tight. Yeah, you're better than the numbers, better than the fame. Lord, take my stuff, it ain't better than your name. Oh, one thing is true, I was made to worship you. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different. Everyone's saying that I'm crazy, good thing they're not God who made me. So let them talk, it don't faze me. I'm gonna give you all my praises. It's different now, I got a million reasons to be loud. All creation make a joyful sound. Let every breath sing his praises out. And I praise him now, cause one thing is true, I was made to love you. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different. Everyone's saying that I'm crazy, good thing they're not God who made me. So let them talk, it don't faze me. I'm gonna give you all my praises. I give you my praises, I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises, I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. Haleluya, demikian Watas Sepekan. Selanjutnya saya akan ada pengumuman tambahan. Jadi tanggal 31 kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Ada menara doa ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersama-sama kita berdoa di tempat ini di malam terakhir di tahun 2024 pukul 18.00. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Mungkin ada. Haleluya, jemaat yang setia, amin. Mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya, Bapa di surga, kami akan pulang. Tuhan sertai, berjalanlah bersama kami ya Tuhan. Dan kami akan lihat berkat-berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan akan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Haleluya. Saudara sekalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan, mulai dari malam ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datangnya kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati